Ketika berbicara mengenai negara yang satu ini, apa yang terlintas di pikiran kalian? Revolusi, Bashar al-Assad, atau pemberontakan? Kalian benar, Republik Arab Suriah atau Suriah adalah sebuah negara di Timur Tengah, yang saat ini sedang memasuki babak baru dalam sejarah peradaban bangsa mereka. Suriah menjadi salah satu negara yang terus mendapat sorotan dunia, terutama dalam beberapa waktu terakhir. Namun kali ini kita tidak akan membahas masalah politik atau peperangan yang terjadi di negara ini. Di sini, kita akan mencoba mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang negara Suriah dari aspek sosial, budaya, tradisi, seperti apa kehidupan masyarakatnya, dan apa saja hal-hal menarik yang membuat negara ini wajib untuk kita ketahui. Selamat datang kembali di Cemai Studio, channel yang membahas seputar fakta menarik dan berbagai hal unik dari berbagai belahan dunia, yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi positif bagi kita semua. Suriah, yang sejak dulu dikenal sebagai jantung Timur Tengah, adalah salah satu negara tertua di dunia yang terletak di kawasan Asia Barat. Nama Suriah secara historis merujuk ke wilayah yang lebih luas, yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai Al-Syam atau yang biasa kita dengar sebagai negeri Syam. Secara umum, wilayah Suriah merupakan dataran tinggi yang subur, yang dibelah oleh pegunungan dan hamparan gurun dengan garis pantai sempit di sebelah barat. Negara yang memperoleh kemerdekaan de jure sebagai Republik Parlementer pada 24 Oktober 1945 ini, tepatnya berada di pantai timur Laut Mediterania yang secara geografis berbatasan dengan beberapa wilayah lain seperti Turki di utara, Yordania di selatan, Irak di timur dan tenggara, serta Israel Palestina dan Lebanon di sebelah barat daya. Dikenal sebagai pintu gerbang sejarah dan tempat kelahiran peradaban, Suriah memiliki sejarah budaya yang panjang di mana keluarga, agama, rasa hormat dan disiplin diri dianggap sangat penting. Suriah menempati wilayah sekitar 185.000 km persegi, yang besarnya hampir sama dengan Pulau Sulawesi yang memiliki luas sekitar 174.600 km persegi. Terdiri dari 14 kegubernuran dan 61 distrik serta beberapa kecamatan yang disebut nawahi, Suriah dihuni sekitar 24,6 juta jiwa dari berbagai macam etnis dan suku seperti Arab, Turkmen, Druze, Armenia, Yazidi, Kurdi dan Sirkasia, yang masing-masing berkontribusi pada budaya, geopolitik, dan sejarah di negara ini. Negara yang berpenduduk mayoritas Muslim ini memiliki sejarah yang kaya dan masyarakat yang beragam. Selain dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau, Suriah juga terkenal dengan tradisi yang unik dan budaya yang beragam. Arab yang merupakan penduduk asli di negara Suriah, adalah etnis mayoritas yang membentuk identitas budaya dan bahasa utama di Suriah, di mana etnis ini diperkirakan menempati sekitar 85% dari jumlah total penduduknya. Kemudian ada suku Kurdi, yang menyumbang sekitar 10% dari total penduduk, suku Druze yang berasal dari Lebanon sebesar 2,5%, Turkmen, Sirkasia dan Armenia, masing-masing sekitar 0,5%, serta suku Yazidi yang memiliki jumlah paling sedikit di antara suku lainnya. Meskipun bahasa Arab adalah bahasa resmi di Suriah, namun bahasa Kurdi, Armenia, Prancis dan Inggris juga sering digunakan di sini. Suriah merupakan negara dengan persentase Muslim terbesar, di mana kebanyakan dari mereka adalah Sunni kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah penganut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Selain Muslim Sunni, di Suriah juga terdapat kelompok-kelompok kecil lainnya seperti Syiah, Alawi, Ismailiyah, dan lain sebagainya. Islam yang merupakan agama resmi dan mayoritas di Suriah, setidaknya dianut oleh lebih dari 20 juta warga Suriah, atau setara dengan sekitar 84% dari total penduduknya. Sementara sisanya adalah Kristen, Yahudi, dan kepercayaan lainnya. Suriah dikenal dengan tradisi dan budaya Islaminya yang sangat kental. Salah satu tradisi masyarakat Suriah yang masih ada hingga saat ini adalah Mesaharati atau Musaharati, yaitu tradisi membangunkan sahur selama bulan Ramadan, yang dilakukan dengan menabuh drum seperti yang ada di Indonesia. Keberadaan budaya ini masih tetap berlangsung hingga kini, meski sebagian warga lebih bergantung pada alarm ponsel.
Sekitar 1 jam sebelum adzan subuh Ramadan dikumandangkan, penabuh genderang akan berkeliling melalui jalan-jalan sempit untuk membangunkan warga yang masih tertidur. Selain itu, ada juga sedekah tasih, yaitu budaya Islami yang dianggap sebagai tradisi dari peradaban Islam yang sejati. Sedekah memiliki arti pemberian materi kepada orang yang membutuhkan untuk mendapatkan ridho dari Sang Pencipta alam semesta. Dalam sejarahnya, sedekah tasih adalah kegiatan di mana setiap orang bisa membantu sesamanya dengan memasukkan barang-barang amal yang diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu ke dalam sebuah batu berlubang yang telah disediakan. Budaya ini telah lama berkembang sejak era Kesultanan Utsmani atau Ottoman, dan menjadi bagian dari tradisi terhadap kepedulian sosial yang mencerminkan simbol kasih sayang. Suriah yang termasuk dalam wilayah ekonomi campuran, berkembang dengan baik secara pertanian maupun industri. Sumber daya alam berupa migas yang melimpah di republik ini menyediakan bahan baku untuk industri yang sedang berkembang. Minyak dan gas alam diekstraksi dari ladang-ladang yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Suriah, di mana negara ini adalah satu-satunya negara penghasil minyak mentah yang signifikan di wilayah Mediterania Timur, yang meliputi Yordania, Lebanon, Israel, dan wilayah Palestina. Untuk sektor pertanian, negara yang memiliki wilayah dengan tanah yang cukup subur ini merupakan salah satu negara penghasil gandum, kapas, biji-bijian, sayuran dan buah-buahan, yang diekspor ke beberapa negara seperti Lebanon, Arab Saudi, Irak, Turki, Mesir dan Yordania. Pertanian di Suriah merupakan sumber pendapatan utama yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 1/4 penduduk termasuk sebagian besar penduduk kota. Selain itu, sektor peternakan seperti pemeliharaan domba, sapi, unta dan unggas juga merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting bagi warga di Suriah. Untuk mata uang, negara ini menggunakan pound Suriah dengan kode SYP, dengan nilai tukar 1 pound Suriah saat ini setara dengan lebih kurang 1,25 rupiah. Damaskus adalah ibu kota negara Suriah, yang merupakan kota terbesar kedua di negara ini setelah Aleppo. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa, kota yang dijuluki Kota Melati ini memiliki luas wilayah lebih kurang 105 km persegi yang terletak di Suriah Barat Daya, dan telah menjadi pusat perdagangan penting sejak didirikan pada sekitar milenium ketiga sebelum Masehi. Kota tertua di dunia ini juga merupakan pusat wisata dengan kekayaan budaya yang melimpah, termasuk situs-situs kuno yang berasal dari berbagai periode sejarah seperti Romawi, Yunani, dan peradaban Islam. Selain itu, kota ini juga merupakan pusat pendidikan utama di Suriah yang memiliki universitas tertua dan terbesar, seperti Universitas Damaskus yang telah berdiri sejak tahun 1923. Pendidikan tinggi ini menawarkan berbagai macam jurusan antara lain teknik informasi, hukum, sastra, kedokteran, ekonomi, pertanian, arsitektur dan masih banyak lagi. Kota bersejarah dan terkenal lainnya di Suriah adalah Aleppo. Aleppo adalah ibu kota provinsi di Suriah, yang merupakan salah satu kota tertua dalam sejarah yang masih dihuni dan telah ada sejak milenium ke-6 sebelum Masehi. Kota yang termasuk dalam situs warisan dunia UNESCO ini, memiliki luas sekitar 182 km persegi dengan populasi sebanyak 4,6 juta orang, menjadikannya sebagai kota terbesar dan terpadat di Suriah. Aleppo dicirikan oleh arsitektur warisan abad pertengahan yang dilestarikan sejak dari pemerintahan Ottoman, dan merupakan pusat utama musik tradisional Arab termasuk tarab. Dalam budaya Arab, tarab adalah musik tradisional yang dapat menimbulkan efek emosional. Tarab sering dikaitkan dengan musik vokal, di mana pendengar akan terhanyut oleh suara dan makna yang disampaikan oleh penyanyi tarab, yang dapat membangkitkan berbagai rasa seperti gembira, sedih, atau kerinduan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang lahir dari keseriusan dalam suatu hubungan. Salah satu prosesi pernikahan yang identik dengan budaya khas turun-temurun di negara ini adalah hetbet. Pernikahan Muslim Suriah biasanya diawali dengan upacara hetbet, yaitu sebuah tradisi yang diadakan untuk memperingati pertunangan antara kedua mempelai, di mana upacara penting ini juga menandai terpenuhinya sejumlah katab atau mahr oleh mempelai pria, yang wajib diberikan kepada mempelai wanita dalam bentuk uang atau barang yang disepakati bersama oleh kedua mempelai.
Selain headband, ada juga tradisi lainnya di dalam budaya khas pernikahan Muslim Suriah yaitu arada. Arada atau berparade merupakan tradisi penting dalam pernikahan Muslim Suriah yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakatnya. Arada adalah prosesi yang melambangkan budaya Suriah kuno untuk menyambut mempelai pria, menemaninya ke rumah keluarganya, dan kemudian mengantarnya ke tempat pernikahan. Selain musik dan tarian, negara ini juga kaya akan budaya kulinernya yang beragam. Menu makanan di negara ini identik dengan hidangan yang mencerminkan pengaruh masakan Yunani, Mediterania, Asia Barat Daya, Turki, dan Prancis. Beberapa hidangan yang paling umum dari masakan tersebut adalah kibeh, yaitu hidangan yang terbuat dari bulgur, daging giling halus, bawang cincang, dan rempah-rempah khas Suriah. Ada pula tabbouleh, sebuah hidangan vegetarian khas Timur Tengah, yang biasanya terbuat dari tomat, potongan peterseli, mint, bulgur dan daun bawang, yang dibumbui dengan minyak zaitun, perasan lemon dan garam. Untuk para pecinta kue atau makanan manis, kamu bisa mencoba baklava. Baklava adalah sejenis kue yang terbuat dari adonan roti tipis atau lembaran filo, yang diisi dengan kacang-kacangan dan rempah-rempah, lalu dipanggang dan disiram sirup, serta masih banyak lagi kuliner lezat lainnya yang bisa membuat lidahmu meleleh. Sebagai negara yang mempunyai peranan penting dalam peradaban, Suriah menyimpan banyak kenangan berharga dan peninggalan kuno, serta peristiwa-peristiwa besar lainnya yang menjadi bagian dari sejarah dunia, yang mungkin saja banyak orang belum mengetahuinya. Salah satu peninggalan yang paling terkenal dari negara ini adalah pedang Damaskus. Pedang fenomenal yang diakui dunia ini terbuat dari baja Damaskus yang sangat ringan dan sangat tajam, sehingga dapat menebas apapun dan sangat ditakuti lawan terutama selama Perang Salib. Suriah juga memiliki banyak tempat menarik yang bisa dikunjungi. Salah satunya adalah Benteng Aleppo atau Citadel of Aleppo, sebuah kastil berbenteng yang terletak di kota Aleppo. Kastil ini dianggap sebagai salah satu kastil tertua dan terbesar di dunia, yang dijuluki sebagai ibu dari semua benteng. Penggunaan benteng ini sudah ada sejak pertengahan milenium ketiga sebelum Masehi, dan telah diduduki oleh banyak peradaban dari waktu ke waktu termasuk orang-orang Armenia, Yunani, Bizantium, Ayyubiyah, Mamluk, dan Ottoman. Selain itu, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Suriah memiliki beberapa masjid terkenal yang sering menjadi destinasi wisata Islami yang populer bagi para wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Salah satunya adalah Masjid Umayyah, sebuah masjid terbesar dan tertua di dunia yang dianggap oleh banyak umat Muslim sebagai tempat tersuci keempat di dunia. Masjid ini dibangun pada masa dinasti Umayyah antara tahun 705 hingga tahun 715, yang merupakan peninggalan pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, putra sulung dari Khalifah ke-6 Bani Umayyah. Sebelum penaklukan Damaskus dan menjadi masjid, awalnya bangunan ini merupakan kuil Jupiter Damaskus, tempat peribadatan bangsa Romawi yang dibangun pada tahun 64 sebelum Masehi. Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.